Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Gusdani Putri dengan NIM 2248201170. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang teknologi bahan alam. Tujuan pemilihan dan penyiapan bahan. Yang pertama, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, mencegah kerusakan bahan. Yang keempat, memudahkan proses pengolahan. Yang kelima, menghemat waktu dan biaya. Yang keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Pemilihan bahan. Yang pertama, seleksi spesies, yaitu proses evolusi yang terjadi pada tingkat spesies, mirip dengan seleksi alam. Yang kedua adalah seleksi usia, melibatkan penentuan kriteria untuk memilih bibit unggul, misalnya usia bibit tanaman yang ideal. Yang ketiga ada seleksi bagian tubuh, bertujuan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan, seperti memperbesar dan memperkecil bagian tubuh. Yang keempat ada seleksi alokasi dan musim. Seleksi alokasi dan musim, langkah ini penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Penyiapan bahan. Tahapan memperoleh simplisia antaranya pengumpulan sortasi basah, pencucian perajangan, pengeringan sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Sortasi basah untuk memisahkan cemaran dari simplisia. Yang pertama, pencucian. Memisahkan bagian tanaman yang digunakan dari kotoran, bagian busuk dan yang tidak berguna. Dicuci menggunakan air bersih, kadang menggunakan air mengalir agar tidak merusak senyawa aktif. Yang kedua ada perajangan, dipotong kecil-kecil untuk mempercepat proses pengeringan dan mempermudah penyimpanan. Tiga ada pengeringan. Pada proses pengeringan yang dapat menggunakan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze dryer. Bahan yang telah dikeringkan sebaiknya disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada kondisi yang tidak lembab serta pada suhu yang dingin. Pengecilan ukuran, semakin halus serbuk, maka semakin pendek tebal lapisan batas. Akibatnya, semakin mudah penetrasi penyari untuk mencapai zat aktif di dalam bahan dan semakin efektif proses penyarian. Berikut beberapa kerugian yang mungkin terjadi jika bahan terlalu halus. Penguapan minyak atsiri karena banyak sel yang pecah, zat yang balas yang sebenarnya tidak larut keluar sel dan mengotori sari, kecilnya ruang intra dan interseluler menempatkan bahan dan menyumbat perkolator, rimpang dan biji dengan kandungan amilum tinggi jika cairan pencarinya air atau alkohol berkadar rendah akan menggumpal jika ada pemanasan. Sortasi kering dilakukan untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotor lain. Pengepakan tergantung tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama di perjalanan. Penyimpanan disimpan di tempat kering, sejuk, dan terlindung dari cahaya dan serangga. Penting untuk menjaga mutu dan mencegah kontaminasi mikroba atau degradasi zat aktif. Ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa, karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Klasifikasi yang pertama supercritical fluid extraction, yang kedua solid liquid extraction, yang ketiga liquid extraction. Prinsip ekstraksi. Tahapan proses ekstraksi. Pelarut akan merusak dinding sel serta masuk ke dalam pelarut. Yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel serta masuk ke dalam sel. Pelarut akan mengeluarkan senyawa metabolit. Pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan biomasa penghasilnya. Metode ekstraksi. Yang pertama ada maserasi. Prinsipnya, perendaman bahan dan pelarut di suhu ruang dengan 4 tahapan, yaitu perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Keuntungannya mudah dilakukan, senyawa tidak rusak karena tanpa pemanasan. Kekurangannya lama, bisa 3-7 hari, efisiensi rendah. Contoh pelarutnya yaitu etanol, air, dan metanol. Yang kedua ada perkolasi. Prinsipnya pelarut dialirkan secara terus-menerus melewati bahan, memiliki keuntungan ekstraksi lebih efisien dari maserasi. Kekurangannya perlu alat perkolator lebih kompleks dari maserasi, lebih banyak pelarut. Yang ketiga ada ekstraksi dengan refluksi. Prinsipnya terdiri dari 3 tahapan, perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Pemanasan bahan dalam pelarut sambil uap dikondensasi kembali ke sistem. Keuntungannya ekstraksi cepat dan efisien karena lebih sedikit menggunakan pelarut dan rendamannya lebih tinggi. Kekurangannya tidak cocok untuk senyawa termolabil atau mudah rusak karena panas. Yang keempat ada sokletasi. Prinsipnya ekstraksi kontinu dengan pelarut yang dipanaskan menggunakan alat soklet. Keuntungannya adalah sangat efisien untuk senyawa larut pelarut, rendaman lebih tinggi. Kekurangannya boros pelarut, suhu tinggi tidak merusak zat aktif. Yang kelima ada ekstraksi dengan ultrasonikasi. Prinsipnya gelombang ultrasonik memecah dinding sel, mempercepat ekstraksi. Keuntungannya cepat, efisien, suhu rendah, pelarut lebih sedikit. Kekurangannya adalah mahal karena butuh alat ultrasonik khusus. Yang keenam ada ekstraksi dengan microwave. Prinsipnya pemanasan menggunakan gelombang mikro untuk mempercepat pelepasan senyawa aktif. Memiliki keuntungan cepat, hemat pelarut, dan kekurangannya bisa merusak senyawa jika suhu terlalu tinggi. Yang ketujuh ada ekstraksi dengan tekanan. Memiliki prinsip tahapannya sama dengan ekstraksi menggunakan ultrasonikasi. Memiliki keuntungan cepat, hemat pelarut, kekurangannya biaya sangat mahal. Selanjutnya ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan pelarut dari ekstrak untuk mendapatkan konsentrat bahan aktif. Ini adalah tahap penting setelah ekstraksi agar diperoleh ekstrak kental siap digunakan sebagai bahan obat, kosmetik, dan suplemen. Kumpulan semua maserat kemudian uapkan menggunakan penguap vakum hingga diperoleh ekstrak kental. Hitung rendaman yang diperoleh yaitu presentasi bobot B/B antar rendaman dengan bobot serbuk simplisia yang digunakan dalam penimbangan. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.